Oke, jadi itu tanggal 23 kemarin, itu kunjungannya itu tinjau lapang 10 program pokok PKK karena Tulung Agung itu masuk salah satu nominasi dari lomba 10 program pokok PKK. Kemudian aku datang ke sana. Sebenarnya tim penilai ada sendiri, cuman memang aku mengkhususkan pengen datang ke sana. Karena menurut administrasi dan lain-lain kok bagus sekali aku pengen datang gitu. Nah, itu pertama. Jadi pada saat 23 kemarin, tanggal 23 kemarin, saya tuh datang ke sana dan kalau misalnya kita coba lihat yang ada di video itu, nah itu tuh yang ada di situ tuh namanya Bu Siu. Bu Siu itu adalah Ketua PKK Kabupaten Tulung Agung. Jadi itu pada saat itu lagi dalam rangka kunjungan lomba dan juga di Kabupaten Tulung Agung gitu, Mbak. Nah, enggak. Oke, deh. Jadi sepertinya udah ketebak ya. Karena seingat aku kondisinya enggak seperti itu. Tetapi kok pas pas karena mungkin videonya juga sangat pendek ya. Jadi nggak menangkap semua situasi yang ada dan lucunya itu tuh seingat aku tuh ruame, tapi yang lain tuh nggak kelihatan, hanya Bu Siu yang mendekat. Kemudian aku tuh memang langsung terkesima pas turun mobil tuh dengan tarian. Jadi yang pas di depan tuh ada tarian. Jadi kalau misalnya sebetulnya sih kalau mau bicara lalai pastilah ada lalainya karena aku tuh langsung terkesima dan juga nggak memperhatikan sekitar. Tetapi kalau misalnya boleh sedikit dijelaskan, menurut sepahaman aku pada saat itu tuh bukan bersalaman memang Mbak. Jadi kayak monggo Ibu selamat datang begitu. Nah enggak Bu, matur suwun. Terus saya sempat bilang kalau nggak salah itu anak saya ikut Bu. Kemudian Lakisha turun gitu. Nah, Bu Siu ini memang orangnya sebaik itu, Mbak. Makanya saya juga prioritaskan untuk bisa bisa hadir di Tulung Agung, ketemu silaturahmi karena janjiannya tuh sudah lama sekali. Maksudnya sudah, Bu ayo tindak Tulung Agung. Nggih, Bu ngapunten, tapi masih pandemi. Kemudian belum ada jadwal dan kebetulan Tulung Agung juga masuk nominasi lomba tadi kan. Jadi aku mau datang gitu. Nah ini ya mudah-mudahan Ibu PKK yang lain nggak dengar tapi tapi ya memang Tulung Agung salah satu yang saya prioritaskan karena memang secara personal pernah janji. Yang kedua juga nggak semua juga memang saya datangi karena biasanya bentrokan dengan jadwal yang lain. Jadi khusus yang kemarin malah justru menjadi salah satu prioritas. Nah kalau misalnya untuk video sendiri itu memang sangat menyayangkan ya Mbak, karena aku nggak enak sama Bu Siunya juga. Kemudian di video itu kan memang saya datang tuh sebagai ketua PKK. Ketua PKK ini kan memang jabatan yang penuh dengan sosial dan lain-lain. Ketika videonya itu kemudian diartikan seperti itu sangat disayangkan dan jadinya tuh rasa tanggung jawabnya jadi besar sekali gitu. Maksudnya aku kok kayak nggak merepresentasikan seharusnya tuh seperti apa. Ya mudah-mudahan perlahan-lahan masyarakat bisa mengerti karena memang videonya juga sangat pendek, tidak mencerminkan yang terjadi aslinya gitu. Lain kayak gitu. Lanje, kalau kita di Jawa kan gitu, apalagi Jawa daerah Tulungagung tuh kan dibilangnya Mataraman. Itu halus banget gitu loh Mbak. Halus sekali, monggo Bu. Monggo. Nah, aku juga sekarang bisa bahasa Jawa bahasa Jawa Kromoan itu juga karena dulu banyak dinas di Trenggalek tetanggaan sama Tulungagung. Jadi ya gitu. Bahasanya tuh dan orangnya memang halus-halus sekali gitu. Boten, seingat aku tuh boten karena kalau begini tuh refleks juga pasti akunya. Tapi boten sugeng rawuh Bu, gitu semonggo gitu. Jadi ndak jadi nggak ada maksud untuk mencuekkan, tidak ada maksud untuk tidak menyambut kembali, dan ya itu tadi lalainya juga saya langsung terkesima dengan situasi yang ada di situ karena situasinya tuh seingat saya tuh ada kendang reoknya, kemudian juga suasananya tuh rame. Seru banget Mbak pada saat itu sebetulnya ya. Jadi sangat disayangkan. Waduh, kalau aja pada tahu pada saat kunjungan di sana itu kita jalan-jalan kemana aja, kemudian melihat apa saja, itu tuh sangat berbeda dari apa yang ditampilkan gitu.
Ya itu kalau nggak salah tuh ada kendang reok. Jadi ada reok kendang. Jadi tarian reok kendang. Nah itu seingat saya tuh seperti itu gitu. Nggak ada sama sekali niatan. Di situ tuh wonten Bu Siu, wonten Pak Marwoto, Pak Bupati. Kemudian acara juga berjalan sesuai dengan rencana, hikmat. Kita terus juga ngelihat ada anak-anak TK itu bukan TK PAUD, jadi kayak anak yang masih kecil-kecil sekali tapi udah pada pinter main angklung. Terus saya habis itu, pokoknya seru sebetulnya Mbak gitu. Jadi saya juga, ya juga apa namanya sangat disayangkan, kaget juga. Cuman di satu sisi saya juga bisa paham karena videonya sekali lagi sangat pendek dan juga mungkin kalau misalnya dibentuk seperti itu ya akhirnya yang melihat pun akhirnya bisa melihat kalau oh mungkin ini gitu, jadi bisa diartikan seperti yang lainnya juga gitu. Kalau buat saya itu sebetulnya gini, kalau buat saya secara pribadi itu tidak terlalu mengganggu. Tetapi tadi saya sampaikan kalau saya itu pada saat itu kan hadir sebagai Ketua Tim Gerak PKK Provinsi. Saya pakai baju seragamnya PKK. Jadi beban itu yang sangat saya sesali karena aduh apa namanya ngerasa kurang bisa merepresentasikan dengan baik gitu ya. Jadi yang mengganggunya tuh di situ. Nah harapannya justru kalau sayanya yang kena tuh mungkin masih enggak apa-apa, tetapi karena saya lagi dinas itu dan tidak merepresentasikan sebetulnya apa yang kami ingin tunjukkan, jangan sampai PKK-nya, jangan sampai apa yang kita kerjakan itu kredibilitasnya yang menurun. Jadi lebih kekhawatiran saya itu sebetulnya lebih ke itu, gitu. Loh, saya itu tuh di hari di tanggal 23-nya itu, jadi itu habis pulang dari Tulung Agung kan sebetulnya saya tuh di tag sama yang memposting dan tidak kalau video asli pertamanya itu tidak ada indikasi seperti itu dan tidak dibuat dan suasananya juga berbeda karena saya sendiri kan di tag, saya lupa apa di Instagram atau di TikTok gitu ya. Nah jadi nggak terlalu ini. Nah saya pikir mungkin bukan orang yang pertama kali memposting yang kemudian menggiring opininya ke yang lain, tetapi mungkin sudah ada video itu mungkin dilihat kemudian ada celahnya, oh kayaknya bisa digiring ke arah yang sini nih gitu. Jadi akhirnya mungkin ada oknum yang lain gitu. Nah kalau untuk mencari sendiri sih saya nggak terlalu mencari karena kalau untuk saya sih buat saya kan bukan defense, bukan pembelaan terhadap diri saya sebetulnya. Kalau saya tuh yang saya cari tuh jangan sampai dinas, kemudian pekerjaan, karena apa yang kami kerjakan di PKK ini kredibilitasnya sangat tinggi, jangan sampai itu yang kena. Malah justru saya lebih fokuskan ke situ. Kalau Mas Emil ngerti banget, kalau Mas Emil ngerti banget bahwa, aduh ini sayang ya, kayaknya ini memang kesalahpahaman gitu, karena ngerti biasanya kita ini hebohnya seperti apa, malah justru tuh kebalikan. Biasanya bapak-bapak malah sampai protes kalau kita ini terlalu, malah tuh justru terlalu akrab. Kadang-kadang kalau sudah acara ngobrolnya nggak selesai-selesai, bapak-bapak yang justru nungguinnya sampai nggak, aduh ini ibu-ibu kalau udah acara semua dikunjungin, semua dibelanjain gitu. Malah justru seakrab itu Mbak. Jadi Mas Emil nih malah justru yang kasih support dan juga malah mengerti, oh ini kayaknya salah paham ya gitu, kamu yang sabar. Iya, nggak apa-apa gitu. Iya, tentu. Nah, itu pasti. Jadi ya itu balik lagi sebetulnya jadi pelajaran ya, terutama pada saat saya lagi dinas gitu ya, itu membawa nama besar organisasi gitu ya, bawa nama besar gerakan sosial gitu. Jadi nggak boleh ada ruang ataupun celah kelalaian gitu loh, walaupun sama-sama manusia biasa ya gitu, walaupun saya kadang-kadang orangnya ya polos-polos gitu aja kan, jadi plongak-plongok gitu. Jadi akhirnya nah itu pun nggak boleh karena saya harus sadar juga bahwa saya dikasih amanah
ya harus bisa 100% dalam keadaan apapun gitu. Jadi pelajarannya justru sangat berharga dan mudah-mudahan tidak terulang lagi dan mudah-mudahan karena kan kalau dari sayanya sendiri nggak ada celahnya, insya Allah sih nggak akan bisa digiring kemana-mana. Kalau itu kegiatan pertama, jadi gini saya tuh harusnya tuh saya ke Jakarta hari itu. Tapi ya tadi saya sempat bilang, aduh ini kalau nggak sekarang, saya kapan lagi ke Tulungagung? Alasannya apalagi saya ke Tulungagung? Karena perjalanan dari Surabaya ke Tulungagung itu sekitar 3 jam mungkin ya, sekitar 2,5 sampai dengan 3 jam. Nah, akhirnya malah justru saya prioritaskan. Saya harusnya ada di Jakarta, saya coba kompromi sama kakak saya, Mas boleh nggak saya berangkatnya sore aja, jadi saya nggak terlalu banyak bantu hari ini karena biar saya bisa dari Tulungagung dulu gitu. Saya memang kalau kegiatan pada hari itu memang Tulungagung saja, tapi dimulai dari pagi. Jadi saya dari rumah itu harus berangkat cukup pagi, kemudian untuk sampai sana supaya bisa kemudian menyelesaikan agenda. Harapannya nggak ada yang bisa ditinggal, maksudnya harapannya agendanya tuh nggak ada yang ditinggal di tengah jalan, semuanya bisa tuntas supaya saya bisa kembali ke Surabaya dan ngejar pesawat gitu. Nah, jadi pada saat itu ya alhamdulillah karena kita berangkat dari pagi sekali, anakku juga tidurnya di mobil. Nah, itu juga agenda semua terjalani dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak fokus ya kalau nggak fokus ya mungkin karena bangun tidur di mobil, tapi ya sekali lagi harusnya itu nggak bisa jadi alasan sih Mbak. Jadi maksudnya mudah-mudahan sih yang nggak terjadi lagi kayak gitu. Dan mudah-mudahan nggak digiring lagi gitu, karena kasihan yang banyak pihak. Kasihan banyak pihak, Mbak. Maksudnya aku juga, nggak, Masakno, maksudnya harusnya fokus kunjunganku tuh nggak ke situ. Fokus kunjunganku tuh harusnya tahu tuh betapa bagus penanganan stunting di sana itu, nimbang itu di mana-mana posyandu tuh 1 bulan sekali, di situ 1 minggu sekali. Kalau misalnya berarti ada yang kurang, itu langsung dilaporkan ke dokter sehingga penurunan stunting itu tinggi sekali di Tulungagung. Jadi, nah pengennya tuh kan fokusnya ke situ fokusnya gitu. Oke. Oke, jadi kalau setiap istri dari kepala daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai camat dan desa, itu punya amanah untuk jadi ketua tim penggerak PKK dan juga ketua Dekranasda. Jadi kalau misalnya saya seharusnya istri gubernur kan yang menjadi ketua tim penggerak PKK, tapi di Provinsi Jawa Timur gubernurnya perempuan sehingga amanah tersebut turunnya ke saya sebagai istri wakil gubernur, diamanahkan oleh Bu Gubernur sendiri. Kemudian nanti di kabupaten kota seperti Bu Siu itu yang ada di video, beliau itu adalah istri bupati dari Bupati Tulungagung, jadi beliau menjadi ketua tim gerak PKK di Kabupaten Tulungagung dan itu terus sampai ke tingkat desa. Bahkan ada desa wismanya, tapi kalau untuk ketua-ketuanya itu biasanya istri dari lurah ataupun istri dari kepala desa. Tugasnya Mbak, tugasnya itu banyak sekali. Biasanya tuh kita rangkum disebutnya dengan 10 program pokok PKK yang sebetulnya ini tiap tahunnya ini akan dilombakan dengan maksud PKK-nya ini tuh semua harus jalan supaya zaman kan berubah terus. Nah, kalau misalnya berubah zamannya, masalah yang dihadapi, masalah stunting. Stunting itu kalau bahasa awamnya mungkin kayak kurang gizi atau gagal tumbuh ya. Kemudian masalah banyak pernikahan anak, masalah UMKM dan sebagainya itu tuh masuk juga dalam salah satu pekerjaannya PKK. Vaksinasi, posyandu itu masuk juga ke dalam pekerjaannya PKK. Nah, ini tuh dilombakan dengan maksud kita bisa saling catch up gitu. Kita bisa saling mengejar kalau zamannya berubah, harus banyak inovasi. Nah, sebagai apresiasi dilombakan nanti kan dapat hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap kader, terhadap ibu-ibu ketua untuk tetap semangat gitu menjalankan 10 program pokok PKK. Itu salah satunya. Karena kalau dijelaskan secara detail tuh banyak sekali.
banyak sekali. Jadi dari urusan anak-anak sampai dengan yang lansia juga ada. Enggak, di apa namanya, izin ya kalau boleh mengutip ya, Bu Gubernur tuh pernah bilang, saya itu gubernur, tapi ketua tim penggerak PKK itu shadow government. Karena yang diurusin juga sama, yang diurusin juga semuanya, tetapi pendekatannya kita lebih ke empowering gitu ya. Jadi yang dikerjakan seperti itu sehingga schedule ataupun malah kalau bisa belah diri Mbak. Jadi sehari itu luar biasa intensitasnya, bukan hanya kuantiti atau banyaknya jadwal itu sendiri, tetapi keberadaan saya juga harus di mana. Alhamdulillah di Provinsi Jawa Timur itu salah satu provinsi yang memang jumlah kabupaten kotanya tuh paling banyak di Indonesia, sekitar 38 kabupaten kota. Dan di setiap 38 kabupaten kota itu menjadi salah satunya adalah tugas saya juga untuk bisa bersama-sama dengan ibu-ibu ketua dan juga pemerintah setempat untuk bisa memajukan program PKK itu sendiri. Jadi akhirnya bayangkan harus bisa berbagi badan, belum lagi juga memang harus diamanahkan dengan ketua Dekranasda. Gitu Mbak, jadi kalau masalah hektik ya hektik luar biasa, tapi senangnya yang diurusin di PKK ini kan sama-sama ibu-ibu, dan sebetulnya bukan karena harus ibu-ibu ya, bapak-bapak juga banyak menjadi anggota PKK, tetapi biasanya masalah-masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang sangat dekat dengan perempuan. Masalah anak, masalah rumah tangga, masalah sosial. Nah, ini akhirnya sistem bekerjanya itu nggak kayak di kantor, jadi sistem bekerjanya itu sangat kekeluargaan, makanya pada saat kerja kadang-kadang saya bawa anak, dan juga saya menyemangati untuk semua ibu-ibu, terutama kader-kader yang masih di usia produktif, biasanya kan sangat masuk akal kalau mereka itu punya anak. Kita ini istilahnya mau ngebantu rumah tangga, ngebantu keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, jangan sampai keluarga kita juga keteteran, maka dari itu pada saat itu saya bawa anak. Tetap dan anak juga akhirnya ngelihat apa yang kita kerjain. Jadi setiap saya izin, sekarang anakku udah tahu, izin ya nak, besok mama harus pergi, misalnya kemana, ke Blitar atau kemana gitu ya, mau PKK pasti ya gitu. Jadi udah tahu dan akhirnya mengerti juga pekerjaan mamanya. Kalau dia lebih ke pasrah, Mbak, justru. Dia lebih ke pasrah ketika aku mementingkan yang lain juga, karena tanggung jawab amanah ini kan berat ya, Mbak. Jadi saya nggak mengharapkan saya itu bisa sempurna, tapi minimal saya nggak lalai, minimal saya nggak menyia-nyiakan amanah yang diberikan gitu. Jadi ya minta pengertiannya juga, Mas, nggih ngapunten nggih Mas, kalau aku tak tinggal suaminya, kadang-kadang tak itu gitu. Dan beliau sih malah justru mensupport, alhamdulillah. J, yang pasti dari saya ya kalau bahasa Jawanya pangapunten ingkang kata, sampun kelepatan, karena mungkin video ini agak mengganggu buat banyak orang, tapi saya bisa jamin bahwa keadaan aslinya itu berbeda dengan video yang dimaksud. Sami-sami, kalau misalnya ke sini nanti tak ajak loh Mbak, mau nggak kapan-kapan aku ajak, lihat-lihat aku dinas supaya berbagi penderitaan. Penderitaannya itu di jalannya Mbak, jauh-jauh. Pas nyampe sananya sih enak. Malah agak-agak semi-semi liburan, soalnya kita bisa kadang-kadang ke pantai, ke daerah-daerah yang di atas gunung. Seru sebetulnya. Nanti kapan-kapan ikut ya. Yang paling ekstrim aku pernah mengunjungi suatu tempat, itu jalanan yang habis kena musibah. Jadi jalanannya sangat nggak kondusif, masuk ke sana itu cuma bisa pakai
dua alternatif. Kalau mobil bisa masuk, tapi karena harus lewat hutan, harus pakai mobil trail dan keadaannya tuh semua lumpur. Mobil trail, mobil apa? Motor trail sama mobilnya mobil off-road. Mobil off-road dan motornya tuh motor trail. Jadi kita kan dengan apa namanya berusaha sebagai apa perempuan yang anggun ya masuk off-road ya nggak apa-apa. Dan sampai pada saat di lokasinya itu masih daerahnya secluded, jadi masih sinyal pun tidak ada. Kemudian membayangkan mereka yang kenapa kita harus sampai lewat hutan dan sebagainya, karena habis bencana, jembatan atau akses satu-satunya jalan keluar masuk ke desa itu tuh terputus. Jadi pernah yang ke gitu-gitu, tapi justru yang seperti itulah yang nggak bisa dilupain, dan yang buat aku tuh reward gitu loh Mbak. Maksudnya ketemu mereka-mereka, bukan karena dihargain ya Mbak, tetapi kalau nggak mengabdi di sini, aku nggak akan pernah tahu itu. Gitu. Iya banget. Jadi aku tuh bisa metik yang aku dapetin dari kedinasanku tuh buat keluargaku sendiri. Aku belajar tentang stunting misalnya. Aku punya anak-anak yang masih rawan stunting gitu kan karena usianya masih usia pertumbuhan, apalagi mereka dari mulai kecil kan gitu. Jadi aku akhirnya, maksudnya aku belajar stunting tuh dari mulai anak-anakku masih kecil sekali, dulu masih di PKK Kabupaten Trenggalek. Jadi itu jadi membantu sekali dan juga akhirnya bisa melihat, belajar simpati, tapi walaupun begitu tetap bisa bersenang-senang karena yaitu saya datang ke masyarakat itu alhamdulillah diterima, alhamdulillah di apa ya namanya, nggak ngerasa kayak orang lain ataupun ada jarak sehingga sayanya dirangkul gitu. Dan tanda kutip kan dulu tuh sempat nggak pede karena kan saya ini masih usianya tuh biasa masih junior gitu dibandingkan banyak yang lain, sehingga takutnya aduh nanti dianggap apa ya gini ya, tapi penerimaannya luar biasa dan itu yang bikin rewarding. Jadi kayak bikin ngangenin, bikin seneng, bikin semua capek itu terbayarkan. Ibu Kiki. Siap. Sugeng dalu, wis dalu nih, Mak. Siap, sami-sami. Salam buat semuanya. Assalamualaikum.